apakah teori perdagangan internasional masih bisa digunakan dan mengapa? Di dalam era globalisasi, teori perdagangan internasional masih sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena di era globalisasi atau kebebasan, di mana setiap negara di dalam melakukan perdagangan tidak lagi dibatasi oleh teritori. Maka kita dituntut untuk mampu berkompetisi dan berinovasi agar dapat bertahan dan tidak terpuruk dalam era globalisasi. Dan salah satunya teori perdagangan internasional yang diperlu kita terapkan adalah dari Adam Smith, teori keunggulan mutlak, yaitu negara akan memperoleh keunggulan mutlak dikarenakan negara tersebut mampu memproduksi barang, jasa dengan biaya lebih rendah dari negara lain. Maupun teori dari Ricardian, kelebihan komparatif, yaitu negara mengkhususkan dalam memproduksi apa yang mereka paling baik diproduksi. Terus yang kedua yaitu teori di atas, kita memproduksi barang dan jasa dengan biaya relatif rendah, tapi dengan kualitas baik dan benar. Kok diam? Halo, Firdaus. Apa bisa diterima? Putus, Mas. Putus. Putus. Yang putus-putus saya atau Firdaus ya? Maaf Mas Rico, tadi Mas Firdausnya masih lewat chat Zoom-nya Mas Rico. Oh gitu. Kenapa? Kenapa Mas? Iya. Tadi Mas Firdausnya ada mengirim pesan lewat chatnya Pak. Oh iya. Tapi tadi jawabannya di tengah agak putus gitu. Apa bisa diulangi ya, Firdaus? Bagus tadi jawabannya, tapi setelah itu putus. Saya terasa enggak? Semuanya merasa enggak? Iya, Pak. Pak. Terasa, Pak. Putus. Iya, Pak. Coba Mas Firdaus diulangi lagi. Ya. Jawabannya sudah oke kok. Ya. Oh, mungkin masih terputus juga ya. Nah. Oke. Saya tambahin aja ya terkait dengan
Apakah teori itu masih berlaku? Secara umum teori itu masih berlaku. Prinsip dasarnya adalah bahwa teori perdagangan itu mengatakan bahwa negara yang dapat memproduksi dengan biaya rendah, dia bisa mengekspor. Nah, negara tertentu, perusahaan tertentu itu pindah ke negara lain, itu karena ingin menikmati yang murah tadi, gitu, ya, ingin menikmati biaya yang murah. Karena dengan biaya yang murah, nanti mereka bisa mengekspor. Itu yang kita hadapi, ya, yang kita hadapi di dunia itu seperti itu. Karena itu kita bisa mengatakan teori berlaku. Tetapi akhirnya yang terjadi ini juga aneh. Anehnya apa? Sekarang itu satu perusahaan, walaupun itu miliknya orang Jepang, ketika beroperasi di Indonesia bisa mengekspor kemana-mana seolah-olah ekspornya Indonesia. Walaupun faktanya bukan ekspornya Indonesia. Oke. Oh iya nih. Halo, ini Firdaus baru masuk ini. Halo Firdaus. Memang terputus ya. Firdaus. Ya Pak, mohon maaf Pak, jaringannya error Pak. Putus ya? Ah, iya, iya. Rumahmu anu ya, Iya. Madura ya? Iya. Iya Pak. Oh ya. Mungkin agak keluar sedikit ya. Oke, tadi jawabannya ya Mas, coba Mas. Tadi putus masalahnya ya. Iya Pak. Oke, gimana? Tadi jawabannya coba diulangi. Dalam kondisi era globalisasi dewasa ini, menurut Anda apakah teori perdagangan internasional masih bisa digunakan dan mengapa? Jawabannya yaitu di dalam era globalisasi, teori perdagangan internasional masih sangat dibutuhkan. Mengapa? Karena di era globalisasi atau kebebasan, di mana setiap negara dan di dalam melakukan perdagangan tidak lagi dibatasi oleh batas teritori. Maka kita dituntut untuk mampu berkompetisi dan berinovasi agar dapat bertahan dan tidak terpuruk dalam era globalisasi. Ya. Sudah Pak. Gitu ya. Jadi artinya teori perdagangan internasional masih berlaku gitu ya. Ya, masih berlaku dan itu akhirnya makin kuat. Tetapi sekarang ini keunggulan komparatif atau absolut ataupun kompetitif itu seringkali bukan pada aspek negara tetapi pada aspek perusahaan, gitu ya. Contohnya, kita semua tahu bahwa Apple itu memproduksi barang di Cina. Tapi itu kan sebenarnya juga bukan produknya Cina, karena itu semuanya dirancang oleh Amerika. Jadi itu gambaran tentang globalisasi ekonomi. Sekarang kita lanjutkan. Apakah hari ini sudah membuka WA-nya? Halo? Semuanya membuka WA? Sudah, Pak. Saya tadi ngirim tentang, mari kita diskusi tentang apa yang saya kirim. Sudah? Coba didengarkan kira-kira 10 menit, setelah itu kita
diskusikan ya. Merkantilisme ya, tentang Iya, Pak. Baik, Pak. merkantilisme ya. Ini saya 245, Pak. Ya. Ini saya 245. Oh ya, sudah saya rekam kok. Ini Riko ya? Iya, Pak. Oke, Saya direkam cek. kok. Iya, Pak. Ini adalah keunggulan tadi kalau dibandingkan dengan sebelum dagang dan sesudah dagang. Maksudnya itu begini, bahwa satu negara itu sebenarnya bisa hidup sendiri tanpa harus berdagang. Ya, tetapi ternyata berdagang itu mampu meningkatkan kemakmuran. Apa buktinya? Buktinya ini. Sebelum berdagang atau spesialisasi, Amerika memproduksi mobil tapi juga gandum 40-40. Kanada memproduksi mobil 40 juga, terus 80 gandum. Totalnya kedua negara ini dianggap dunia, ini 80, ini 120. Nah, dengan menerapkan gambaran tentang hubungan ini, ya, ini 40-40, 80-20, 40-80 ini, kalau digambarkan dalam bentuk enggan, nanti production composability curve-nya itu akan menghasilkan angka ini, 40-120 di Amerika dan 160 di Kanada. Kenapa ini? Ingat, ini ada di angka tengahnya. Jadi suatu negara akan memproduksi di titik tengahnya. Karena titik tengahnya ini, maka nanti angkanya akan menjadi seperti itu. Ya, akan menjadi angka 120 dan 160. Nah, berarti setelah berdagang, ini 120 kan lebih besar daripada 80, berarti produksinya meningkat atau kekayaannya meningkat. Nah ini sebelumnya 120, setelah dagang spesialisasi akan menjadi 160, berarti ada tambahan 40-40. Nah itulah yang namanya bahwa spesialisasi ternyata bisa meningkatkan kemakmuran, gitu ya. Spesialisasi meningkatkan kemakmuran. Itu ya. Ini gambarannya tentang dampak hubungan ekonomi internasional. Nah, dengan poin ini maka kita bisa mengatakan bahwa satu negara itu bisa meningkatkan kekayaannya, kemakmurannya dengan berdagang. Oke. Itu poinnya penting dari pertemuan kita hari ini. Ya, pertemuan penting kita hari ini adalah bahwa keunggulan absolut dan spesialisasi itu meningkatkan kemakmuran. Oke, ada pertanyaan?